Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala UPT Perpustakaan Universitas Negeri Makassar, Ibu Dr. Ismarli Muiz, MSc Psikolog. Yang saya hormati Bapak narasumber pada hari ini yaitu Bapak Rizal Bakri, MSc, serta seluruh peserta liberal class, Bapak Ibu dosen dan adik-adik mahasiswa yang kami banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara virtual dalam kegiatan Library Class yang diselenggarakan oleh UPT Perpustakaan Universitas Negeri Makassar. Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Izin perkenalkan, nama saya Imran. Saya akan memandu kegiatan Library Class hari ini. Selamat bergabung dan terima kasih para peserta, baik Bapak Ibu dosen maupun adik-adik mahasiswa yang telah hadir pada hari ini. Tentunya saya berharap kegiatan ini dapat diikuti sampai selesai. Sebelum kita memasuki acara inti, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama itu mohon seluruh peserta untuk menggunakan format nama dengan format nama garis fakultas atau instansi. Kemudian yang kedua, selama kegiatan berlangsung, mohon mikrofon dalam keadaan mute, kecuali pada saat dipersilakan untuk berbicara. Yang ketiga, gunakan fitur raise hand atau komentar di kolom chat jika ingin bertanya. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan sekaligus membacakan profil singkat pemateri kita pada hari ini, yaitu Bapak Rizal Bakri. Beliau adalah dosen di program studi Bisnis Digital ya pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Oke, sudah tampil ya Bapak Ibu. Baik, Bapak Rizal Bakri lahir di Jeneponto 5 November 1990. Pertama saya sampaikan dulu riwayat pendidikan ya. Beliau S1-nya di jurusan Matematika Universitas Negeri Makassar, kemudian S2 di jurusan Statistika di Institut Pertanian Bogor. Kemudian rekam jejak beliau adalah dosen. Beliau juga sudah pernah ya, ini ada hibah penelitian, beliau sudah pernah mendapatkan hibah penelitian. Kemudian ini publikasi ilmiah. Saya sebutkan yang terakhir saja ya. Judul penelitiannya yaitu A New Framework for Dynamic Educational Marketing Segmentation in Students Recruitment dengan topik Optimizing Fuzzy Chi-Means with Meta-Heuristic Techniques. Jadi yang ini diterbitkan pada bulan Juni tahun ini dan sudah terindeks Scopus dan Sinta 2. Ya, selain ini ada beberapa jurnal beliau. Kemudian beliau juga sudah pernah menerbitkan buku atau modul ajar. Salah satunya itu kumpulan soal-soal teori peluang dan teori statistika beserta penyelesaiannya, yaitu sumber dana pembiayaan mandiri itu tahun 2019. Beliau sudah mendaftarkan hak kekayaan intelektual atau HAKI. Salah satunya saya sebutkan yaitu Soundstate, yaitu aplikasi statistika berbasis website berlisensi gratis yang didaftarkan pada tahun 2018. Kemudian ada hibah pengabdian kepada masyarakat. Dan terakhir adalah ini pengalaman organisasi juga ada beberapa ya. Beliau dosen di UNM, kemudian direktur Losari Digital. Beliau juga pernah jadi anggota divisi IT di ICT Center UNM yang sekarang sudah berubah nama jadi UPT TIK ya. Oke, saya kira ini penghargaan juga ada. Beliau pernah menjadi dosen inovatif terbaik dalam penyelenggaraan pembelajaran daring di SPADA Award LLDikti 9 pada tahun 2021. Baik, marilah kita masuk ke acara inti. Kita akan menyimak pemaparan dari Bapak Rizal Bakri yang membawakan materi tentang berbagai metode analisis statistik untuk keperluan tugas akhir ya beserta softwarenya. Semoga materi ini nantinya diharapkan
membantu dosen dan utamanya para mahasiswa dalam memahami berbagai metode analisis serta mengenal software statistik yang dapat mempermudah pengolahan data dan analisis statistik untuk penelitian. Dengan ini Bapak Arzal Bakri saya persilahkan. Oke, terima kasih Pak Imran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'um bi ihsani ila yaumiddin amma ba'd. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Kepala Perpustakaan dan kepada seluruh teman-teman di perpustakaan dan kepada host terutama Pak Imran atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membawakan materi terkait dengan berbagai metode statistik dalam penyelesaian tugas akhir. Mohon izin share Pak Imran. Silakan. Sudah kelihatan Pak? Sudah. Oke. Oke, jadi mohon izin Bapak Ibu, ini topik yang dipercayakan kepada saya itu terkait dengan berbagai metode analisis statistik untuk keperluan tugas akhir beserta softwarenya Bapak Ibu ya. Baik, sebelum saya berbicara terkait dengan metode-metode yang akan atau yang tepat digunakan, mohon izin saya akan berikan satu ilustrasi Bapak Ibu ya, seperti ini. Oke, nah ini ada seseorang yang sedang memotong semangka. Pertanyaannya, mana yang tepat untuk memotong semangka? Jadi, apakah menggunakan gurinda ini, atau menggunakan silet, atau menggunakan kapak, atau menggunakan jinsau, ya, atau menggunakan gunting, atau menggunakan pisau? Tentu kita akan tahu bahwa yang paling tepat adalah menggunakan pisau. Apakah yang lain tidak bisa digunakan? Bisa juga, tapi hasilnya tidak sebagus ketika kita menggunakan pisau. Lalu, apakah pisaunya juga tepat digunakan? Bergantung ya, apakah pisaunya itu tajam atau pisaunya tumpul. Oke, jadi penggunaan metode statistik itu sangat bergantung kepada apa tujuan penelitian kita dan seterusnya. Oke, kemudian berikutnya saya akan memberikan pengantar sedikit terkait dengan ruang lingkup statistik yang mungkin kita harus pahami bersama bahwa ruang lingkup statistik itu tentunya ada yang disebut dengan populasi ya. Kita sudah tahu bahwa populasi itu adalah seluruh objek yang dapat diamati. Namun karena tidak semua objek dapat kita ambil sebagai amatan dalam penelitian kita, maka kita membutuhkan sampel Bapak Ibu ya. Nah, pada sampel ini perlu kita perhatikan dari teknik samplingnya ya. Bagaimana kita mengambil sampel yang tepat. Nah, tentu ketika sampelnya bagus maka insya Allah nanti hasilnya akan bagus. Tetapi ketika sampelnya kurang bagus maka hasilnya nanti itu juga kurang bagus ya. Karena software apapun ketika kita olah maka pasti akan mengeluarkan output. Nah, pertanyaannya, apakah data yang kita masukkan itu bagus atau tidak ke dalam softwarenya? Maka di sini diperlukan teknik sampling yang bagus. Nanti kami akan perlihatkan juga berbagai teknik sampling. Nah, ketika kita mendapatkan datanya, maka tentu kita akan melakukan eksplorasi data di sini tentu dengan menggunakan deskriptif. Nah, dari deskriptif inilah, dari sampel inilah dilakukan pendugaan terhadap populasi. Oke. Karena sifatnya pendugaan, maka di sini menggunakan tingkat keyakinan. Seberapa yakin kita menggunakan sampel yang didapatkan untuk menggambarkan kondisi populasi. Nah, tentu untuk berkaitan dengan tingkat keyakinan itu juga berkaitan dengan ilmu peluang Bapak Ibu ya. Makanya ada tingkat kepercayaan misalnya 90% atau alfa 0,05% itu menggunakan teknik ilmu peluang. Nah, di sini terdapat dua jenis statistika, inilah yang menentukan metode apa yang akan kita gunakan. Ada statistik deskriptif, ada statistik inferensial. Apa bedanya? Kalau deskriptif itu hanya menggambarkan bentuk datanya saja, misalnya pemusatannya,
penyebarannya dan seterusnya. Kalau statistika inferensial yaitu bagaimana kita menggunakan sampel untuk menggambarkan kondisi populasi. Maka di sini kadang kita membuat semacam hipotesis terkait dengan kondisi populasi tapi dibuktikan dengan data sampel Bapak Ibu ya. Oke, jadi yang menjadi faktor utama menentukan keberhasilan penelitian kita itu adalah sampel. Tentu dengan cara mengambilnya seperti apa Bapak Ibu ya. Nah, di sini kami juga akan menggambarkan ini beberapa teknik sampling. Ada yang disebut dengan probability sampling. Artinya pengambilan sampel dengan cara berpeluang ya. Ini pertama simple random sampling, kemudian systematic random sampling, kemudian cluster random sampling, kemudian stratified random sampling. Nah, apakah terbatas dengan 4 ini? Tidak Bapak Ibu ya, masih banyak metode yang lain terkait dengan probability sampling, tapi ini yang paling umum kita gunakan. Apa itu simple random sampling? Yaitu dengan mengacak secara sederhana. Kalau systematic random sampling itu lebih representatif dibandingkan dengan simple random sampling. Kemudian cluster random sampling itu membagi populasi menjadi beberapa kelompok. Tentu objek pada kelompok yang sama itu akan heterogen, sedangkan objek antar kelompoknya itu adalah dia homogen ya. Kemudian caranya bagaimana? Yaitu mengambil seluruh objek dalam kelompok yang terpilih. Jadi perwakilan dari masing-masing mengambil seluruh objek pada kelompok yang terpilih ya. Jadi yang diacak adalah kelompoknya. Kemudian stratified random sampling yaitu membagi populasi menjadi beberapa kelompok. Ini mirip dengan cluster ya. Tetapi ini menjadi perbedaannya yaitu objek pada kelompok yang sama itu homogen, sementara objek antar kelompok itu adalah heterogen. Oke, kemudian mengambil objek dalam setiap kelompok. Jadi perbedaannya kalau pada cluster itu adalah objek yang sama, pada kelompok yang sama itu heterogen. Tetapi objek yang berbeda di antara kelompok yang berbeda dia adalah homogen. Sedangkan di stratified random sampling itu pada kelompok yang sama dia homogen, tetapi antar kelompok dia heterogen. Oke, ini ada 4 cara untuk mengambil sampel dengan cara probability sampling. Lalu berikutnya yaitu ada juga istilah non-probability sampling. Kapan digunakan? Yaitu ketika setiap objek tidak memiliki peluang yang sama untuk terambil ya. Kalau istilah dasarnya ya, kalau misalnya populasi diketahui maka biasanya menggunakan probability sampling. Sementara kalau populasi tidak kita ketahui jumlahnya yaitu kita menggunakan non-probability sampling. Ada berapa di sana? Di sini ada 4 kita perkenalkan. Pertama kuota sampling, kemudian ada purposive sampling, lalu ada snowball sampling, dan ada volunteer sampling. Nah, kuota sampling ini mirip dengan stratified yang sebelumnya. Oke, hanya saja dalam mengambil sampelnya itu tidak acak, tetapi menggunakan accidental sampling. Oke. Kemudian kalau purposive sampling itu pengambilan sampel dengan kriteria tertentu. Jadi ada syarat-syarat di awal untuk mengambil sampel. Kemudian snowball sampling yaitu pengambilan sampel berdasarkan informasi sampel yang ditemui pertama. Kemudian volunteer sampling yaitu pengambilan sampel dari respon masyarakat melalui telepon atau media lainnya. Nah, jadi ini 4 tidak terbatas ya untuk di non probability ini ada masih banyak beberapa yang lain ya, tapi ini yang paling utama Bapak Ibu. Jadi pada prinsipnya penelitian itu sangat bergantung pada sampelnya, sementara sampel yang representatif itu sangat bergantung kepada teknik mengambilnya ya, bagaimana metode pengambilan sampelnya. Nah, ini juga sering menjadi pertanyaan dalam penelitian kita ya. Berapa sampel atau ukuran sampel yang tepat dalam penelitian? Oke, ini sering muncul ini ya, angka sakti ini ya, angka 30. Ini angka yang kurang tepat kalau semua kasus kita harus katakan minimal 30 ya. Bagaimana kalau populasinya cuma 25 objek? Oke, misalnya pada kasus-kasus kriminal ya, penggunaan narkoba dalam satu lokasi tertentu, itu kita tidak tahu berapa jumlah populasinya, maka apakah kita harus paksa dengan 30? Maka ini angka sakti ini yang kurang tepat ya. Oke. Kemudian apa yang benar ini dari teorema limit pusat mengatakan semakin bertambahnya ukuran sampel yang diambil secara acak,
maka distribusi kemungkinan letak nilai rataan dan sampel tersebut akan mengikuti distribusi normal. Jadi pada prinsipnya, ya, ukuran sampel yang benar adalah yaitu semakin banyak semakin bagus. Tapi perlu Bapak Ibu juga perhatikan tiga hal. Yang pertama adalah bagaimana dengan sumber tenaga ya, biaya dan waktu. Jadi tiga hal ini kita harus perhatikan, biaya, tenaga, dan waktu. Oke, berikutnya. Nah, penentuan metode analisis. Nah, ini yang kita akan bahas. Pertama, mau meneliti apa? Ya. Jadi kalau kita ingin menentukan metodenya, yang pertama dulu adalah kita mau teliti tentang apa? Apakah tentang perbandingan, apakah tentang melihat hubungan saja, atau ingin melihat hubungan sebab akibat, atau memprediksi, dan seterusnya. Kedua, kita juga lihat bentuk rumusan masalahnya, Bapak Ibu ya. Kita lihat apakah rumusan masalahnya ini dominan pada suatu tertentu ya, misalnya dalam regresi. Di situ dikatakan berpengaruh positif atau berpengaruh negatif atau tidak disebutkan positif dan negatif. Ini akan menentukan arah metodenya. Apakah dua arah atau satu arah. Kemudian yang paling utama adalah bentuk datanya Bapak Ibu ya. Kita harus cek dalam bentuk datanya, misalnya di Excel-nya, apakah dia datanya kontinu, apakah dia kategorik, apakah dia nominal, atau dia ordinal. Karena metode itu sangat ditentukan dari bentuk datanya, Bapak Ibu. Oke, pertama dulu ya. Ini misalnya kita ingin teliti tentang deskriptif saja. Ya. Jadi ada semacam data sampel, kita akan mengeksplorasi. Oke, misalnya yang pertama adalah ukuran pemusatan. Ini, kemudian ada ukuran penyebaran, kemudian visualisasi dengan tabel dan grafik. Pertama dulu Bapak Ibu ya, ini sangat dasar, tetapi kadang kita hampir semua kasus dirata-ratakan ya. Padahal harusnya itu melihat struktur datanya. Yang pertama ada rata atau min. Metode ini hanya cocok digunakan apabila dia bentuknya numerik. Apa itu numerik? Bentuknya angka dan bisa dioperasikan secara matematik. Ya, contoh penghasilan 2 juta, 3 juta, 4 juta, maka ini bisa ditambah baru dibagi 3, namanya rata. Tetapi kalau bentuknya kategorik, misalnya laki-laki, perempuan, maka laki-laki tambah perempuan dibagi 2 kan tidak bisa. Makanya untuk jenis kelamin itu tidak boleh menggunakan rata. Kemudian berikutnya, dia tidak kekar bila ada pencilan, outliers ya. Jadi kalau ada pencilan, apa itu pencilan? Adalah data yang jauh dari kawan-kawannya ya, itu istilah dasarnya. Data yang sangat jauh atau dia berdiri sendiri di tempat yang lain ya. Oke. Kemudian median. Median ini cocok buat tipe data numerik saja. Nah, ini juga median. Median ini harus bentuknya angka yang bisa dioperasikan secara matematik. Kemudian dia sangat cocok kalau ada outliers atau ada pencilan. Nah, di sini Bapak Ibu ya, kalau sampelnya itu ada pencilan, lebih cocok menggunakan median. Kenapa? Karena median itu mengambil nilai tengah. Jadi kalau ada pencilan yang sangat jauh, dia tidak mempengaruhi dalam perhitungan nilai tengah. Kemudian rata ini tidak cocok kalau ada pencilan. Kenapa? Karena nilai yang jauh itu atau nilai yang besar atau yang kurang itu akan mempengaruhi dalam perhitungan rumus rata. Kemudian modus. Ini modus ya. Modus itu adalah nilai atau data yang sering muncul ya. Jadi istilah modus ini ada dalam statistika ya. Jadi seseorang yang sering muncul itu kadang disebut dengan modus ya. Jadi modus ini adalah data yang cocok untuk numerik boleh, bila bisa juga untuk kategorik ya. Misalnya laki-laki, laki-laki, perempuan, maka karena laki-laki sering disebut, maka modusnya adalah laki-laki. Oke, ini masih dasar Bapak Ibu ya. Masih terkait dengan deskriptif. Kemudian hasilnya bisa lebih dari satu ya. Modusnya bisa lebih dari satu. Oke, kemudian berikutnya ketika data itu sudah diketahui titik tengahnya, tentu titik tengah itu belum mewakili kondisi data sebenarnya. Oke, jadi kalau kita memiliki sampel dan mengetahui titik tengahnya, itu belum menggambarkan kondisi data secara keseluruhan. Maka kita menggunakan ukuran penyebaran. Apa itu ukuran penyebaran? Seberapa jauh titik-titik yang lain dekat atau jauh dari titik tengahnya.
Semakin dekat dengan titik tengahnya, maka datanya homogen. Semakin jauh dari titik tengahnya, maka kemungkinan besar datanya itulah heterogen, berjauhan ya. Nah, ukuran penyebaran itu ada 4. Yang pertama adalah range atau wilayah. Ini rumus yang paling mudah, yaitu cukup melihat nilai max dan nilai min lalu dikurangkan. Semakin besar selisihnya, maka data itu semakin jauh dari titik tengahnya. Tetapi ada kelemahannya Bapak Ibu ya. Untuk range ini kelemahannya, kalau ada pencilan maka dia sangat mempengaruhi hasilnya. Jadi ada data yang kecil sekali, ada data yang tinggi sekali. Maka tentu dia akan memberikan nilai yang paling besar, padahal data itu berkumpul pada di tengah-tengahnya. Kemudian jangkauan antar kuartil, berarti kita harus menghitung dulu kuartil 1 dan kuartil 3. Apa itu kuartil 1? Berarti 4 N plus 1 ya. Kemudian kuartil 3 itu berarti 3/4 N plus 1. Hasilnya masing-masing kita selisihkan ya. Itulah jangkauan antar kuartil. Apa kelebihannya Bapak Ibu? Metode ini lebih cocok ketika ada pencilan. Jadi walaupun ada angka yang sangat tinggi atau sangat besar atau angka yang sangat kecil, itu tidak diperhitungkan dalam perhitungan ini ya, jangkauan antar kuartil. Kemudian ini ragam. Ragam adalah jarak rata atau rata jarak kuadrat data terhadap rata-ratanya. Jadi pertama-tama dihitung dulu nilai tengahnya, kemudian dihitung jaraknya setiap data dengan nilai tengahnya, hasilnya itu dikuadratkan. Oke, setelah dikuadratkan, dijumlah baru dibagi dengan eh, ada yang n-1, ada yang n ya. Ini ragam. Kemudian tidak cocok bila satuannya tidak memiliki makna. Oke, jadi ragam ini tidak cocok digunakan apabila satuannya tidak memiliki makna. Ya, misalnya datanya adalah data berat ya, berarti gram. Nanti hasilnya gram pangkat 2. Ini tidak cocok. Makanya muncullah rumus namanya simpangan baku, standard deviation ya. Memperbaiki kelemahan dari ragam. Jadi begitu Bapak Ibu ya, yang gram pangkat 2 tadi itu diakarkan maka hilanglah pangkat 2-nya. Jadi ini hanya dasar Bapak Ibu ya. Tentu yang dasar seperti ini kalau kita menggunakan dengan yang tepat, insya Allah hasilnya nanti akan bagus. Kemudian berikutnya ada ini juga tidak kalah pentingnya ya, menggunakan visualisasi ya supaya hasilnya menarik. Itu harus kita tampilkan visualisasinya baik dalam bentuk tabel maupun grafik. Namun di sini kita bedakan menjadi 2 bentuk, ada yang data kualitatif, ada yang data kuantitatif. Tabel untuk kualitatif itu biasanya menggunakan tabel frekuensi atau tabel kontingensi, yaitu melibatkan beberapa variabel. Grafik yang cocok itu adalah diagram lingkaran, kemudian diagram batang, dan seterusnya ya. Lalu data kuantitatif itu tabelnya tabel frekuensi juga, tapi ada rule tertentu untuk membuatnya. Lalu grafik ini ada diagram garis, ada histogram, ada scatter plot, dan ada box plot. Ya. Jadi kalau kita mau mendeskripsikan data, sebaiknya ditampilkan dalam bentuk tabel dan dalam bentuk grafik. Jadi dikombinasi saja, misalnya jenis kelamin. Jenis kelamin kan data kualitatif, maka tampilkan dalam bentuk grafik. Oke, kemudian status pendidikan bisa dengan tabel, atau penghasilan bisa dengan menggunakan grafik ya, itu scatter plot bisa, dan seterusnya. Oke, Bapak Ibu ya. Jadi yang tadi itu barulah deskriptif. Nah, sekarang kita mulai masuk inferensial. Apa itu inferensial tadi? Bahwa bagaimana sampel bisa digunakan untuk menggambarkan kondisi populasi. Nah, di sini ada beberapa tujuan penelitian, yaitu perbandingan. Salah satunya ya, ingin membanding-bandingkan dalam penelitian itu karena kita ingin membandingkan hasil belajar sebelum dan sesudah dan seterusnya. Nah, pada metode ini terbagi 2, ada parametrik dan ada non-parametrik. Apa bedanya? Kalau parametrik itu lebih mensyaratkan asumsi normalitas ya, sementara non-parametrik itu tidak perlu melakukan asumsi normalitas. Oke, pertama dulu adalah metode parametrik. Oke, kita bagi 3. Ketika ingin membandingkan, itu kadang kita ingin membandingkan satu populasi dengan angka tertentu.
Oke, ini kadang kita sebut dengan metode one sample t-test. Satu sampel tetapi ingin dibandingkan dengan angka tertentu. Kemudian ada juga independent sample t-test, membandingkan dua populasi berdasarkan data sampel tetapi kedua populasi ini saling bebas Bapak Ibu ya. Tidak terikat satu sama yang lain. Oke, kemudian ada juga paired sample t-test, yaitu membandingkan dua populasi yang saling berpasangan atau tidak saling bebas. Kemudian ada ANOVA. ANOVA artinya analysis of variance, membandingkan lebih dari dua populasi. Kemudian pertama dulu one sample t-test, ya ini. One sample t-test itu membandingkan sekumpulan data dengan satu angka tertentu. Oke, asumsinya harus normal. Kemudian tidak terjadi autokorelasi antara amatan dan bebas outlier. Kemudian kalau independent sample t-test membandingkan dua variabel saling bebas, jumlah data boleh berbeda, ya. Kemudian asumsinya normal, harus homogen, ya. Membandingkan itu harus sama bentuknya. Kemudian autokorelasi dan bebas outlier. Lalu ada paired sample t-test, yaitu membandingkan dua variabel tidak saling bebas, ya. Jumlah datanya harus berpasangan. Asumsinya normal, homogen, autokorelasi, bebas outlier. Kemudian ANOVA membandingkan lebih dari dua populasi yang saling bebas. Rancangan perlakuannya ada one way ANOVA, ada two way ANOVA, ada faktorial. Rancangan lingkungannya ini lebih banyak ke perencangan percobaan ya. Rancangan acak lengkap, rancangan acak kelompok, dan RBSL, rancangan bujur sangkar Latin. Oke, jadi ini metode-metode yang digunakan ketika kita ingin membandingkan Bapak Ibu ya, kalau parametrik. Nah, sekarang ada juga yang non-parametrik, ketika asumsi normalitas tidak terpenuhi. Pertama, one sample with Coxon test, ini nama orang ya. Kemudian ada Mann-Whitney, nama orang juga, dua orang ini, Mann sama Whitney. Kemudian Wilcoxon sign rank test, kemudian Kruskal-Wallis ya. Nah, ini kapan digunakan? Kalau membandingkan sekumpulan data dengan satu angka tertentu. Berarti ini adalah alternatif dari one sample t-test. Kemudian Mann-Whitney ini membandingkan dua variabel saling bebas. Jumlah data boleh berbeda. Ini kalau alternatif dari independent sample t-test, Bapak Ibu ya. Oke, kemudian Wilcoxon sign rank test itu membandingkan dua variabel tidak saling bebas. Berarti ini alternatif dari paired sample t-test. Lalu Kruskal-Wallis ini membandingkan lebih dari dua populasi saling bebas. Ya, ini alternatif dari ANOVA. Oke, kita akan mulai masuk seperti apa contoh penelitiannya. Ini, misalnya one sample t-test ya, satu sampel, judul-judul penelitian seperti ini. Analisis rata-rata nilai statistik dasar mahasiswa angkatan 2025 terhadap standar kelulusan. Berarti kalau dilihat dari sini yaitu kita ingin membandingkan ya, berarti menggunakan metode-metode perbandingan. Nah, apa yang dibandingkan? Lihat di sini rumusan masalahnya. Apakah rata-rata nilai statistik dasar mahasiswa angkatan 2025 sama dengan, oke, ini sama dengan standar kelulusan 75. Oke, berarti ini konstanta. Ini rata-rata nilai, berarti banyak data. Banyak data dibandingkan dengan satu angka, maka itu kuncinya adalah menggunakan one sample t-test. Oke. Soal berikutnya ini. Perbedaan prestasi akademik antara mahasiswa laki-laki dan perempuan pada mata kuliah matematika bisnis. Berarti kita akan membandingkan prestasi akademiknya mahasiswa laki-laki dan perempuan. Nah, ini pasti akan menggunakan dua populasi ya. Menggunakan sampel yang saling bebas. Pertama adalah sampel mahasiswa laki-laki, yang kedua adalah sampel mahasiswa perempuan. Nah, apa rumusan masalahnya di sini? Apakah terdapat perbedaan rata-rata nilai matematika bisnis antara mahasiswa laki-laki dan perempuan? Berarti kita akan membandingkan dua sampel yang saling bebas. Oke, berarti menggunakan independent sample t-test. Oke, berikutnya. Judul penelitian seperti ini.
Efektivitas pelatihan software statistik terhadap peningkatan nilai ujian mahasiswa. Berarti efektivitas kita melihat tentu membandingkan sebelum dan sesudah. Oke? Karena di sini ada istilah sebelum dan sesudah, maka dia akan menggunakan parity test, yaitu sampel berpasangan. Kenapa dikatakan berpasangan? Karena objek yang sama diukur 2 kali, tentu datanya berpasangan, sebelum dan sesudah. Oke, contoh berikutnya. Misalnya ini ada ANOVA. ANOVA itu artinya menggunakan lebih dari 2 populasi. Misal, perbandingan rata-rata IPK mahasiswa dari 3 jurusan di Fakultas Ekonomi. Ya, jadi kita bandingkan 3 jurusan, maka lebih dari 2 sampel. Rumusan masalahnya seperti apa? Apakah terdapat perbedaan rata-rata IPK antara mahasiswa jurusan manajemen, akuntansi, dan bisnis digital? Oke, maka ini menggunakan ANOVA, Analysis of Variance. Lalu ada lagi yang lebih menarik ya untuk perbandingan seperti ini. Misalnya seperti ini ya. Pengaruh program bimbingan belajar terhadap prestasi akademik dan motivasi mahasiswa dengan mengontrol faktor latar belakang pendidikan. Nah, ini ada variabel kontrol ini. Oke, rumusan masalahnya pertama, apakah program bimbingan belajar berpengaruh terhadap prestasi akademik dan motivasi mahasiswa? Nah, di sini Bapak Ibu ya, diperhatikan. Terhadap prestasi akademik dan motivasi mahasiswa. Ini akibatnya ada 2. Ya, pertama prestasi akademik dan motivasi mahasiswa. Maka dia menggunakan metode MANOVA. Nah, ini muncul ya istilah MANOVA dengan ANOVA. Apa bedanya? Kalau ANOVA itu Y-nya 1 atau akibatnya 1. Kalau MANOVA itu akibatnya atau responnya 2 atau Y-nya 2 atau lebih. Namanya MANOVA multivariate analysis of variance. Oke, ini kalau rumusan masalah pertama. Rumusan masalah kedua, apakah program bimbingan belajar tetap berpengaruh terhadap prestasi setelah dikontrol oleh latar belakang pendidikan? Nah, ini ada kontrolnya ya. Maka dia menggunakan ANCOVA, analisis covariance. Oke. Ada satu variabel kontrol yang bentuknya seperti apa namanya? Datanya kuantitatif. Oke. Nah, itu tadi metode-metode yang digunakan untuk analisis perbandingan. Oke. Masih banyak yang lain ya untuk perbandingan. Berikutnya kita masuk kepada analisis hubungan atau korelasi. Oke, nanti kita akan masuk ke regresi ya, nanti lihat apa perbedaannya. Nah, analisis hubungan atau korelasi itu, nah ini metodenya. Sebenarnya ada banyak ya ini. Ini yang sempat kita rangkum. Yang pertama adalah namanya hubungan, maka ada 2 hal yang dihubungkan. Misalnya hal yang pertama saya beri nama first variable. Sementara hal yang kedua yaitu second variable. Ini metodenya ada person, ada multiple, ada partial, ada canonical. Apa bedanya? Ya, kalau ini yang pertama satu variabel dengan satu variabel. Jadi bayangkan saja ya di Excel itu ada 2 kolom. Kolom pertama itu adalah skalanya continue. Kolom kedua itu adalah skalanya juga continue. Jadi 1 lawan 1 itu menggunakan person. Nah, person ini terbagi 3 lagi. Bagaimana kalau 1 lawan banyak? Satu variabel melihat hubungannya dengan lebih dari 1 atau banyak, tapi sama-sama continue. Itu menggunakan multiple. Lalu bagaimana kalau ini juga bisa parsial ya. Satu variabel dengan lebih dari 1 variabel, tapi dia menggunakan parsial ya. Lalu canonical, ini juga menarik ya. Canonical itu banyak dilihat korelasinya dengan banyak. Oke, jadi ada matriks dengan matriks. Oke, nanti kita akan berikan contohnya. Ada juga Spearman Rowe dan Kendall Tau. Ini kalau skala intervalnya ordinal atau interval, yang satunya adalah ordinal. Ada polyserial, skala interval, skala ordinal, ada polyhorich. Ini skala ordinal, ada continue, ada skala biner. Biner itu 01, 01, yes, no, gagal, sukses, ya, approve, reject, dan seterusnya. Ini biner ini cuma 2 kemungkinan, 01, 01. Kalau ordinal adalah data yang memiliki tingkatan atau urutan. Bentuknya kualitatif ini ya. Kemudian ada juga interval, ya. Kemudian rang biserial itu kalau ordinal dengan biner, P atau tetrahorich, ini banyak metode ya. Ini juga
biasa digunakan chi-square kalau dia nominal atau ordinal melihat hubungannya nominal dan ordinal. Oke. Ini Bapak Ibu ya, metode-metode ketika kita melihat korelasi dua atau lebih variabel. Oke. Ini contohnya. Yang pertama yaitu korelasi bivariat. Bivariat artinya hubungan dua variabel saja. Contoh, hubungan antara motivasi belajar dengan prestasi akademik mahasiswa. Berarti hanya dua variabel. Variabel pertama motivasi belajar, variabel kedua adalah prestasi akademik mahasiswa. Oke. Kemudian rumusan masalahnya, apakah terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi belajar dengan prestasi akademik mahasiswa? Nah, ini kuncinya Bapak Ibu ya. Kalau kalimat rumusan masalahnya begini, maka dia menggunakan to pair. Apa namanya? Ya, to side ya ini. Kalau misalkan disebutkan positif atau negatif, maka dia satu arah. Ini dua arah ini ya, tidak disebutkan positif dan negatif. Two tail, ini kalau ini namanya two tail ya, bukan one tail. Oke, contoh berikutnya yaitu berganda. Ini hubungan satu variabel dengan lebih dari satu variabel lain. Satu dengan lebih ya. Contoh, hubungan motivasi belajar, disiplin ilmu, dan dukungan orang tua dengan prestasi akademik siswa. Berarti kita lihat di sini 1, 2, 3. 3 berarti banyak dengan 1. Hubungan banyak dengan 1. Maka dia menggunakan korelasi multiple atau korelasi berganda. Contoh rumusan masalahnya seperti ini Bapak Ibu ya. Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi belajar, disiplin waktu, dan dukungan orang tua secara bersama-sama dengan prestasi akademik siswa? Kemudian variabel manakah yang memiliki hubungan yang paling kuat dengan prestasi akademik siswa? Oke, tentu korelasi yang tinggi akan memberikan nilai hubungan yang paling kuat. Kemudian berikutnya yaitu adalah korelasi kanonik. Nah, berarti banyak dengan banyak. Ini contoh. Hubungan antara faktor internal dan eksternal dengan hasil belajar mahasiswa. Faktor internal. Faktor internal ini biasanya banyak. Eksternal juga biasanya banyak. Contoh ya, ini faktor internal adalah pertama motivasi, minat, self regulated learning ya atau SRL. Kemudian eksternal itu ada banyak juga, misalnya kualitas dosen, lingkungan belajar, fasilitas kampus, ya. Lalu variabel hasilnya nilai ujian, kemudian IPK, kepuasan dan seterusnya. Artinya banyak dengan banyak ya. Maka itu menggunakan canonical. Oke, misalnya rumusan masalahnya, apakah terdapat hubungan yang signifikan antara faktor internal mahasiswa dengan hasil belajar dan seterusnya Bapak Ibu ya. Ini kalau banyak dengan banyak. Oke. Nah, sekarang kita masuk yang namanya regresi Bapak Ibu ya. Apa itu regresi sebenarnya? Oke, kalau yang ini tadi hanya hubungan saja. Sementara kalau ini yaitu regresi. Artinya di balik hubungannya ada sebab akibat. Nah, di sini kuncinya Bapak Ibu ya, bahwa semua yang berpengaruh pasti ada hubungannya dan semua yang berhubungan belum tentu berpengaruh. Sehingga dalam mata pelajaran statistika itu harusnya yang dibahas adalah korelasi dulu baru regresi. Karena dalam materi regresi itu dipelajari korelasi, tapi dalam materi korelasi tidak dipelajari regresi. Oke. Nah, di sini ada 3 ya. Yang pertama yang paling umum kita gunakan ya untuk tugas akhir itu linear ya, yang skrip sini biasanya linear. Kemudian ada yang non linear, misalnya logistik, GLM dan seterusnya. Ada banyak ini kalau non linear. Kemudian regresi lainnya juga ada ya. Nah, ini saya kasih contoh beberapa perbedaannya yang linear dulu ya. Ini ada istilahnya regresi sederhana, ada regresi berganda, ada regresi multivariat. Apa perbedaannya? Kalau sederhana maka sebabnya itu hanya satu saja. Nah, ini ya, kalau regresi itu kita berkaitan dengan sebab akibat ya. Sebab itu dahulu terjadi ya, jadi sebab dulu terjadi baru akibat. Jadi akibat itu yang dipengaruhi, sebab yang mempengaruhi. Kemudian kalau sebabnya cuma satu, itu regresi sederhana Bapak Ibu ya.
Kemudian skala pengukuran variabelnya bebas ya. Bisa ordinal, bisa interval, bisa rasio dan seterusnya. Sementara kalau skala pengukuran variabel akibatnya atau y-nya ini harus rasio atau interval ya. Kalau regresi linear. Jadi X-nya bebas. X-nya boleh interval, boleh rasio, boleh ordinal, boleh nominal, boleh kualitatif, boleh kuantitatif. Kalau Y-nya ini harus kuantitatif ya, misalnya rasio atau interval. Lalu bagaimana kalau kualitatif? Ah, itulah disebut dengan non-linear. Lalu berganda. Kalau berganda, berarti banyak variabel sebab dan satu variabel akibat. Nah, ini sebabnya banyak, akibatnya satu. Oke, X-nya banyak, lebih dari satu, dan Y-nya cuma satu. Nah, bagaimana menggunakannya? Bergantung skala pengukurannya. Skala pengukuran variabel sebab itu bebas. Kemudian skala pengukuran untuk variabel akibat itu harus rasio atau interval, Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana kalau X-nya banyak, Y juga banyak? Ya, itu bisa menggunakan multivariat. Jadi Bapak Ibu kalau membaca buku ya itu beda antara multiple regression dengan multivariate regression. Multivariate regression itu artinya Y-nya banyak. Kalau multiple regression itu X-nya yang banyak ya. Jadi satu atau lebih variabel sebab dan minimal dua variabel akibat. Jadi sebabnya boleh satu, boleh banyak, tetapi akibatnya minimal dua. Artinya bisa tiga, bisa empat dan seterusnya. Ini agak agak kompleks ya dibandingkan yang dua sebelumnya. Kemudian skala pengukurannya untuk bebas itu bisa ordinal, nominal, interval, dan rasio. Sementara skala pengukuran untuk variabel Y-nya atau akibatnya itu harus rasio atau interval, Bapak Ibu ya. Jadi regresi ini, sekali lagi saya ulangi, regresi ini kalau ingin melihat hubungan sebab akibat. Kalau hubungan saja itu menggunakan korelasi. Contoh penelitian misalnya begini. Oke, yang sederhana. Satu variabel bebas, satu variabel terikat. Misalnya, pengaruh intensitas belajar mandiri terhadap prestasi akademik mahasiswa. Rumusan masalahnya, ingat ini ya. Pengaruh intensitas belajar mandiri terhadap, berarti ini sebab, ini akibatnya. Ini X, ini Y. X-nya satu, Y-nya satu. Rumusan masalah, apakah intensitas belajar mandiri berpengaruh signifikan terhadap prestasi akademik mahasiswa? Oke, ini menggunakan two tail. Kenapa two tail? Dia dua arah, tidak mengatakan berpengaruh positif maupun berpengaruh negatif. Jadi hati-hati ya. Ketika membuat rumusan masalah itu sangat berpengaruh ya kata positif dan negatif. Karena itu akan menentukan bagaimana menganalisis datanya di software ya. Oke. Seberapa besar kontribusi belajar mandiri dalam menjelaskan variasi prestasi akademik mahasiswa? Ini adalah estimasi parameternya ya, seberapa besar kontribusinya. Oke. Contoh yang kedua yaitu regresi linear berganda. Kapan digunakan? Itu ketika lebih dari dua variabel bebasnya. Oke, lebih atau sama dengan dua variabel bebas, tapi terikat tetap satu. Contoh, pengaruh motivasi belajar, kedisiplinan, dan gaya belajar terhadap nilai mata kuliah statistik. Oke, berarti kita cek di sini sebabnya ada motivasi, ada kedisiplinan, ada gaya belajar. Maka sebabnya tiga. Nilai mata kuliah statistik berarti akibatnya satu. Maka ini menggunakan regresi berganda, ya, linear berganda. Rumus masalahnya seperti apa? Ini. Apakah motivasi belajar, kedisiplinan, dan gaya belajar secara simultan berpengaruh signifikan terhadap nilai mata kuliah statistik? Tentu ini bisa diurai lagi ya dengan beberapa rumusan masalah. Misalnya motivasi saja, kedisiplinan saja, dan gaya belajar. Jadi ada 4 di sininya. Kemudian variabel manakah yang paling dominan mempengaruhi nilai mata kuliah statistik? Oke, lihat saja estimasi parameternya yang di standardized ya. Kemudian bagaimana kalau multivariat? Multivariat artinya variabel bebasnya itu ya tadi bisa satu ya bisa dua dan seterusnya. Yang penting itu y-nya itu minimal dua. Oke. Pengaruh literasi digital dan self regulated learning
terhadap hasil akademik dan kepuasan belajar mahasiswa. Ingat ya, setelah terhadap itu akibat. Sebelum terhadap itu sebab. Sebabnya dua, akibatnya dua. Akibat pertama atau Y pertama hasil akademik, Y yang kedua adalah kepuasan belajar mahasiswa. Oke, rumusan masalahnya, apakah literasi digital dan self-regulated learning berpengaruh signifikan terhadap hasil akademik mahasiswa? Ini satu dulu ya. Nah, nanti dia secara simultan di sini dan seterusnya. Oke. Nah, itu Bapak Ibu ya. Regresi, tapi ingat, catatannya adalah ketika Y-nya adalah interval atau rasio atau kuantitatif ya. Nah, bagaimana kalau Y-nya dia kualitatif, bukan interval, bukan rasio. Yaitu dia menggunakan data kualitatif, misalnya biner, multinomial, dan ordinal. Nah, ini salah satu metode yang digunakan, yang sering digunakan ya adalah regresi logistik. Regresi logistik artinya kalau Y-nya itu, ini nonlinear ya, kalau Y-nya itu berupa karakter ya, atau data yang kualitatif, bisa bentuknya biner, multinomial, atau ordinal. Makanya logistik ini dibagi tiga juga namanya ya. Ada regresi logistik biner, regresi logistik multinomial, dan regresi logistik ordinal. Apa bedanya? Kalau biner, sebabnya boleh satu, dan akibatnya juga satu. Hanya saja, kalau biner, sebabnya ini boleh bebas ya. Bisa ordinal, bisa nominal, bisa interval, bisa rasio. Sementara kalau Y-nya ini tidak boleh sembarangan ya. Dia biner. Biner artinya 0, 1 ya. Misalnya sukses, gagal. Ataukah diterima, ditolak. Ya. Itu dua kemungkinan namanya biner. Kemudian multinomial, minimal satu variabel sebab dan satu variabel akibat. Oke, ini apa namanya? X-nya, Y-nya harus satu ya. Kemudian skala pengukurannya, X-nya itu boleh bebas. Kemudian skala pengukuran untuk Y-nya itu harus nominal. Apa itu nominal? Data kualitatif yang tidak memiliki tingkatan atau urutan. Contoh laki-laki, perempuan, oke, tidak ada tingkatan, tidak ada urutan ya. Misalnya suku, Bugis, Makassar, Mandar itu tidak ada tingkatan, tidak ada urutan, tidak bisa kita katakan Bugis lebih bagus dari Makassar atau sebaliknya. Lalu ordinal, oke, ini sama. Kemudian skala pengukurannya juga bebas, tetapi Y-nya adalah ordinal. Ordinal itu adalah nominal yang memiliki urutan. Contoh ya, SD, SMP, SMA. Berarti ada kelompok SD, kelompok SMA, SMP, dan kelompok SMA. Tapi ada urutan. SD dulu, baru SMP, baru SMA ya untuk variabel tertentu. Oke, contohnya ini yang biner dulu ya. Pengaruh kehadiran, motivasi belajar, dan IP semester sebelumnya terhadap peluang kelulusan mahasiswa tepat waktu. Berarti Y-nya ini ada dua ini. Ya, Y-nya ini datanya cuma dua. Dia lulus tepat waktu atau lulus tidak tepat waktu. Satu tepat waktu, nol berarti tidak tepat waktu. Itu maksudnya ya logistik. Oke, ini rumusan masalahnya. Apakah kehadiran motivasi belajar dan IP semester ini berpengaruh terhadap peluang mahasiswa lulus tepat waktu, ya. Kemudian di sini juga faktor mana yang paling dominan mempengaruhi peluang kelulusan tepat waktu. Oke. Contoh yang kedua, regresi logistik nominal atau multinomial logistic regression. Ini ciri-cirinya kalau kategorinya itu tidak bisa dua, bisa lebih dari dua ya. Tapi dia bukan apa, maaf ya, kalau multinomial ini itu harus lebih dari dua karena kalau dua itu biner, kalau lebih dari dua itu barulah multinomial. Contohnya misalnya begini, ya. Misalnya pengaruh minat, latar belakang sekolah, dan dukungan orang tua terhadap pemilihan program studi mahasiswa baru. Oke, program studi kan banyak, bukan cuma dua. Y-nya ini adalah banyak datanya di isinya ya, banyak isi pada variabel Y-nya, yaitu program studi. Maka ini menggunakan regresi logistik yang bentuknya nominal. Oke. Nah, program studi ini kan tidak bisa kita kan ada tingkatan, ada urutan bahwa program studi A lebih bagus daripada B, B lebih bagus dari C dan seterusnya ya. Belum ada tingkatan atau urutan.
Makanya dia menggunakan multinomial. Oke, multinomial ya. Nah, ini rumusan masalahnya. Apakah minat, latar belakang, dan dukungan orang tua berpengaruh terhadap pilihan program studi mahasiswa baru? Oke. Contoh berikutnya, bagaimana kalau ordinal? Berarti Y-nya berupa kategorik tetapi sudah mulai ada tingkatannya. Contoh, pengaruh kualitas pengajaran, fasilitas kampus, dan literasi digital terhadap tingkat kepuasan belajar mahasiswa. Nah, tingkat kepuasan itu adalah data kategorik yang memiliki urutan atau tingkatan. Contoh ya di sini rendah, sedang, tinggi, sangat tidak puas atau sangat tidak puas ya, puas dan seterusnya. Oke. Nah, apakah kualitas pengajaran, fasilitas kampus dan literasi digital berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepuasan belajar mahasiswa rendah, sedang atau tinggi? Oke. Faktor mana yang paling dominan menentukan tingkat kepuasan belajar mahasiswa? Oke, Bapak Ibu ya. Jadi ini contoh untuk regresi linear dan logistik. Apa bedanya? Terletak pada struktur data Y-nya. Kalau Y-nya kuantitatif menggunakan regresi linear, kalau Y-nya kategorik menggunakan regresi logistik. Tapi bukan cuma logistik ya untuk data kategorik, ada banyak yang lainnya. Itu kalau Bapak Ibu mau lihat, lihat di metode machine learning. Machine learning itu yang sifatnya prediksi ya, yang Y-nya kategorik itu banyak metode di sana ya. Nanti kita akan sebutkan juga. Oke, apakah terbatas dengan regresi itu saja? Ternyata tidak. Regresi-regresi itu banyak jenisnya ya. Pertama, regresi komponen utama ya. Ridge, Gould, dan Lasso. Ini digunakan ya apabila terjadi multikolinearitas ya. Berarti X yang sama itu disatukan saja dengan berbagai metode. Kemudian regresi data panel. Nah, ini juga ada istilah data panel. Artinya datanya dalam bentuk data panel, yaitu cross section dan time series dalam objek yang berbeda, apa namanya? Dengan waktu yang berbeda dan objek yang berbeda. Oke. Kemudian regresi kuantil atau regresi robust ya. Ini digunakan apabila terjadi banyak pencilan ya dalam sebuah data ketika dieksplorasi. Kemudian regresi simultan ini banyak digunakan pada analisis jalur ini ya, ketika persamaannya lebih dari satu. Kemudian regresi spasial ketika kita melihat pengaruh apa lokasi ya atau spasial. Regresi perubahan acak X ya yang tidak fix ini. Kemudian regresi moderasi ketika ada variabel yang mempengaruhi atau memperlemah hubungan atau pengaruh X terhadap Y. Kemudian dan lain-lain. Ada banyak jenis regresi ya. Tentu dengan kesempatan ya 2 jam ini tidak cukup waktu untuk menjelaskan semua regresi ini ya. Oke, jadi saya hanya perlihatkan topik-topiknya saja. Oke, kemudian ada lagi yang lebih menarik. Kalau yang tadi X-nya 1, Y-nya 1, X-nya 2, Y-nya 2, dan seterusnya. Tetapi yang tadi itu regresi itu hanya hubungan langsung atau pengaruh langsung. Nah, ini yang menariknya lagi, ternyata dalam analisis data itu ada namanya pengaruh tidak langsung. Pengaruh tidak langsung artinya ada mediasi di antara hubungan mereka berdua ya. Misalnya pengaruh X terhadap Y melalui Z. Ya, jadi ada PHB-nya, penghubungnya. Beda dengan moderasi. Kalau moderasi itu pengganggu dalam hubungannya ya. Misalnya hubungan X terhadap Y. Ada variabel moderasi yang mengganggu hubungannya nih. Mengganggu dalam hal positif misalnya memperkuat. Kalau mengganggu dalam hal negatif artinya memperlemah. Nah, kalau di sini model struktural ini artinya penghubung. Ada penghubung di antara pengaruh X ke Y. Oke, contoh ya. Di sini ada beberapa metode. Yang pertama, analisis jalur. Nah, ini. Analisis jalur ini adalah suatu analisis ya, ini di sini ya, analisis jalur, analisis SEM, SEMPLS, dan GESCA. Apa itu analisis jalur? Ini ada pengaruh antar variabel bebas. Wah, ini ya, jadi antar sebab juga ini memiliki pengaruh ya. Jadi yang mediasi itu kadang dia menjadi sebab, kadang dia menjadi akibat. Nah, kalau dalam SEM itu diistilahkan sebagai endogen dan eksogen. Kemudian regresi berganda. Oke, kemudian regresi simultan. Jadi analisis jalur ini adalah kombinasi antara regresi berganda dan regresi simultan. Makanya di sini persamaannya lebih dari satu. Oke, analisis SEM. SEM ini istilahnya ada endogen dan eksogen ya. Itu bukan
ekstrogen tapi eksogen. Oke, laten dan mediasi. Apa tuh laten? Nah ini ya. Laten itu adalah suatu variabel yang tidak bisa diukur langsung atau unobserved variable, sehingga dia membutuhkan indikator untuk menjelaskan dirinya. Menjelaskan dirinya itu ada dua jenis, ada reflektif, ada formatif. Reflektif artinya mencerminkan dirinya, formatif artinya membentuk dirinya. Oke, contoh misalnya ya, kepuasan. Apakah ada ukuran yang mengukur tentang kepuasan langsung? Tidak ada kan? Beda halnya dengan tinggi badan. Tinggi badan itu bisa diukur langsung menggunakan meteran. Makanya kalau semua variabelnya itu bisa diukur langsung, oke, tidak menggunakan laten, maka itu menggunakan analisis jalur. Oke, sementara kalau variabelnya laten atau tidak bisa diukur langsung, barulah masuk ke dalam SEM. Makanya SEM itu Structural Equation Modeling membutuhkan beberapa indikator. Oke, apa itu SEM? SEM adalah gabungan dari regresi jalur, model struktural, dan analisis faktor. Oke, di sini juga akan dijelaskan ya, SEM itu berkaitan dengan confirmatory factor analysis dan explanatory factor analysis. Kemudian SEM itu eh, terbagi dua lagi. Ada CBSEM, ada PLSEM. Apa bedanya? Kalau CBSEM itu asumsi multivariate normal harus dipenuhi. Karena pendugaannya menggunakan maksimum likelihood ya. Nah, bagaimana kalau di SEM ini ada asumsi yang tidak dipenuhi? Atau asumsi normalitas tidak terpenuhi? Maka ada dua alternatif ya. Yang pertama SEM PLS dan GESCA. SEM PLS ini tidak perlu normal karena ini namanya non parametrik. Ini parametrik yang CB-SEM ya. Ini non parametrik. Jadi kapan digunakan SEM PLS ini paling banyak dalam bidang ekonomi ya, manajemen dan psikologi ini tentang analisis seperti ini ya yang SEM. Oke, di sini kasus SEM yang tidak memenuhi asumsi normalitas. Ini bentuknya adalah non parametrik. Nah, ini agak menarik juga ini metodenya ya, tapi jarang digunakan padahal ini lebih powerful sebenarnya dibandingkan SEM PLS. Apa itu GESCA? Ya ini ya. GESCA itulah General Structural Component Analysis. Dia itu goodness of fit-nya lebih banyak untuk mengukur model secara keseluruhan dibandingkan SEM PLS. Jadi SEM PLS ini mengukur kebaikan model itu berdasarkan arah panah ke dirinya. Ya, tidak banyak di sini ukuran kebaikan model. Ya, paling R square ya, F square, ada Q pangkat 2 dan seterusnya. Kalau di GESCA ini agak mirip dengan di CBSEM ya, tapi GESCA ini bagusnya lagi tidak perlu datanya normal. Jadi seolah-olah GESCA ini hadir untuk memperbaiki hubungannya ini yang berdua ya, antara CBSEM dan PLSM, mengkombinasi keunggulannya masing-masing. Ini GESCA ya. Hanya saja ini jarang ada yang gunakan, padahal ini lebih menarik ya. Oke, contoh penelitian. Ini eh ini adalah PET analysis ya. PET analysis artinya ya kita lihat di sini. Oke, ada qualification, age atau umur, income dan job satisfaction. Ini antar sebab ini berpengaruh juga ya. Ini misalnya income adalah mediasi. Ini mediasi memediasi antara kualifikasi ke ini ya job satisfaction-nya. Oke, kepuasan pekerjaannya ini dia memediasi di sini. Ini namanya analis jalur. Kenapa yang katakan analis jalur? Banyak jalurnya. Jalur satu, jalur dua, jalur tiga. Ini jalur langsung namanya. Ini namanya jalur tidak langsung. Ini jalur langsung. Makanya katakan analisis jalur. Oke, contoh. Pengaruh motivasi belajar dan kedisiplinan terhadap prestasi akademik melalui SRL sebagai variabel mediasi. Jadi seolah-olah di sini motivasi belajar, di sini adalah kedisiplinan misalnya ya. Di sini kedisiplinan, kemudian di sini prestasi akademik, dan di sini adalah SRL-nya ya, misalnya seperti itu. Nah, rumusan masalahnya banyak ya kalau dia PET ya. Satu-satu dulu, yang pengaruh langsung dulu, lalu setelah itu pengaruh tidak langsungnya ya, seperti ini. Oke, kemudian berikutnya SEM. Nah, ini. Kalau SEM ya, kalau SEM itu ini namanya laten. Laten artinya tidak bisa diukur langsung. Maka dia membutuhkan indikator
indikator seperti ini. Indikator ini ada yang sifatnya reflektif. Apa gunanya? Ini menggambarkan kondisinya ini. Oke. Kalau yang tadi ini adalah jalur, tidak ada indikatornya. Ya, bisa diukur langsung. Misalkan pendapatan, ini kan bisa diukur langsung pendapatan, berapa per bulan dan seterusnya. Umur kan bisa ditahu langsung, laki-laki itu apa berapa umurnya dan seterusnya ya, bentuknya angka di sini. Oke. Kemudian di sini ini tidak bisa diukur langsung, oke, maka dia membutuhkan indikator. Oke. Contoh misalnya, SEM ini model pengaruh literasi digital, self-efficacy, dan dukungan dosen terhadap prestasi akademik mahasiswa dengan kepuasan belajar sebagai variabel mediasi. Oke, jadi di sini ada beberapa hipotesis yang jelasnya hipotesis itu diurai berdasarkan pengaruh langsungnya dan pengaruh tidak langsungnya. Oke, Bapak Ibu ya. Nah, itu beberapa metode yang sempat saya berikan. Namun tidak lepas juga dari metode-metode ini yang lagi berkembang saat ini ya. Ini namanya artificial intelligence ya. Kemudian ada machine learning ya. Ini fokus riset saya di sini machine learning. Kemudian ada deep learning, ada ensemble methods ya. Ini lebih ke meningkatkan hasil prediksi dengan menggabungkan dengan beberapa metode algoritma ini ya. Ada forecasting, forecasting itu peramalan ya. Kita ingin meramal sesuatu ke depan ya. Eh, eh, Big data ini juga kalau datanya begitu besar di database itu lain lagi perlakuannya. Ada lagi task mining ya. Task mining misalkan sosial market analysis ya, atau misalnya sentimen analisis itu menggunakan data-data teks. Jadi dan lain-lainnya ada banyak metode sebenarnya. Kalau kita telusuri semua sepertinya tidak cukup ya untuk beberapa pertemuan ini ya. Ini satu pertemuan, ini satu pertemuan dan seterusnya. Ada banyak di sini ya. Nah, software-software yang digunakan. Nah, ini Bapak Ibu ya. Software apa yang digunakan dalam setiap analisis? Contoh satu, ini software yang powerful, namanya RStudio Cloud atau R. Ini sangat fokus kepada statistik, tapi sifatnya tidak user friendly ya. Kalau teman-teman di sini Bapak Ibu atau adik-adik mahasiswa tidak familiar dengan coding, ya jangan dipakai ini ya. Tapi kalau mau lebih advance, ini cocok karena hampir semua metode statistik ada di sini. Ini yang paling umum ya, paling utama, yang paling banyak dipakai di Indonesia itu SPSS ya. SPSS ini sudah bisa mengcover tadi regresi dan seterusnya ya, korelasi dan seterusnya. Time series juga ada di sini. Tapi untuk machine learning ya logistik ada di sini ya, tapi tidak semuanya ada. Kemudian di JAS ini JAS ini baru hadir ya. JAS ini menggunakan bahasa R ya, ada R di belakangnya nih ya. Jadi hasilnya itu mirip dengan R. Tetapi JAS ini masih terbatas metode analisisnya, masih deskriptif, perbandingan, regresi juga ada. Kemudian ada SAS, ini software lama ya. SAS ini lebih duluan hadir dibandingkan dengan R. Ini sifatnya coding juga. Beberapa metode analisis ada sini. SAS ini lebih cocok ke rancangan percobaan ya. Deskriptif ada, tapi visualisasinya tidak terlalu menarik dibandingkan yang Power BI ya. Kemudian berikutnya ada juga Python. Nah, ini lebih menarik lagi di bidang artificial intelligence ya, machine learning dan seterusnya. Ini lebih mudah bahasanya dibandingkan dengan R ya. Python ini sangat cocok untuk bagi pemula kalau mau belajar coding. Di sini juga lebih condong ke machine learning ya, lebih condong ke data science. Kemudian ada Minitab. Minitab ini agak mirip dengan SPSS, tapi kalau untuk regresi di sini outputnya lebih menarik ya, lebih banyak bisa dikeluarkan dibandingkan SPSS. Kemudian Listrel, Listrel ini cocoknya untuk yang SEM yang sifatnya CB-SEM ya. Ini Listrel untuk yang SEM tadi, analisis SEM. Kemudian Jamovi, Jamovi ini juga baru ya, baru muncul setelah JAS ya. Jamovi ini juga back end-nya ini menggunakan RR ya, bahasa pemrograman R. Ini lumayan lengkap, sudah ada SEM-nya juga, ada regresinya, ada perbandingan. Ini lebih lengkap ya dibandingkan dengan JAS. Dan Jamovi ini itu sudah bisa diakses secara online ya, tidak perlu diinstal. Ada juga ini WK, WK ini lebih cocok ke data mining. Ya, kalau Bapak Ibu mau menggunakan data mining lebih ke ensemble ini ya, ada bagging, ada boosting dan seterusnya. Kemudian ini Power BI ya, ini Tableau ya, ini Tableau ini untuk
visualisasi. Kalau Bapak Ibu mau tampilkan visualisasi lebih cantik ya, lebih bagus, itu gunakan saja Tableau ini. Kemudian Smart PLS ini juga paling populer digunakan di bidang sosial ya, ekonomi dan sosial. Ini khusus untuk yang VBSEM ya, yang PLS-nya. Temannya ini Listrel. Tapi Listrel ini lebih cocok ke VBSEM, ini lebih cocok PLSM. Nah, kami juga mengembangkan software itu namanya Losari, tapi masih terbatas ininya ya, metodenya. Hanya saja ini juga berbasis R ya, dan nanti kami akan demokan seperti apa menggunakan aplikasi ini. Oke, ini saya akan tunjukkan satu contoh. Ini hands-on ya, saya akan ilustrasikan satu contoh bagaimana mengolah data PLS ya, menggunakan software yang tadi. Misalnya ini, saya kasih contoh ya. Eh, Kualitas makanan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan, suasana restoran, citra restoran, kualitas layanan, dan seterusnya ya. Ini sebagai mediasi, ini sebagai eksogen, ini endogen. Nah, di sini kita lihat Bapak Ibu, ini namanya reflektif, 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 dan ini namanya formatif. Formatif itu panahnya mengarah ke latennya ya dari indikator. Oke, saya akan tunjukkan pertama-tama. Pak Imram, mohon dicek apakah browser saya kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Oke, ini salah satu software yang telah kita kembangkan. Hasilnya sudah kita bandingkan dengan apa namanya, dengan Smart PLS. Hasilnya sama, dengan R juga pasti sama karena dibuat dengan R ya. Oke. Cara mengolahnya yaitu Bapak Ibu ya, sisa kita masukkan datanya ya. Contoh yang tadi misalnya kita browse data yang tadi ini. Oke, kemudian kita bangun modelnya. Di sini tidak perlu lagi ngoding ya. Kita cukup klik-klik-klik. Contohnya yang tadi ini ada 5 laten ya. Maka di sini kita geser 5. Lalu confirm the number of laten. Baru kita beri nama di sini. Nama pertama adalah kualitas makanan ya, KM misalnya. Lalu suasana restoran, SR misalnya. Lalu kualitas layanan, KL misalnya. Di sini adalah citra restoran atau CR. Di sini adalah kepuasan pelanggan atau KP. Lalu confirm the names ini. Nah, di sini kita cukup centang-centang saja Bapak Ibu ya. Misalnya KM, berarti KM1, KM2, KM3, KM4, KM5. Ini indikatornya ya. Kemudian SR, SR1, SR2, SR3, SR4, SR5. Kemudian KL. KL itu misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian CR, citra rasa 1, citra rasa 2, 3, dan 4. Kemudian KP. KP1, KP2, KP3, KP4, dan KP5. Nah, karena KP ini bentuknya formatif, maka kita centang ini. Ini artinya formatif, yang lain reflektif. Setelah itu kita buat model strukturalnya. Oke, tadi kita lihat ini, KM berpengaruh terhadap citra restoran dan kepuasan pelanggan. Berarti ini dan ini. Lihat panahnya, berarti ini eksogen, ini endogen ya. Dan seperti ini seterusnya ya. Oke. Setelah itu kita run Bapak Ibu ya. Nah, ini softwarenya akan men-run eh, mengolah data ya, dan hasilnya insya Allah nanti sama dengan R Studio dan Smart PLS. Oke. Ini hasilnya tidak perlu kita menggambar lagi secara manual ya. Kalau di Smart PLS itu kita menggambar secara manual. Di sini tinggal diklik-klik-klik, nah, muncul langsung gambarnya seperti ini. Ini hasilnya. Kita juga sudah bedakan antara model pengukuran sama model struktural supaya yang menggunakannya tidak mencari-cari lagi ya di mana faktor loading, di mana seterusnya. Oke, ini hasilnya. Nah, menariknya lagi di software kita ini,
kalau dia tidak signifikan, maka dia memunculkan warna merah seperti ini. Dan menariknya lagi, kita sudah tampilkan interpretasi secara otomatis ya, mana yang tidak valid, apa yang harus dilakukan kalau tidak valid, estimasi ulang. Oke? Dan bentuknya bahasa Indonesia ya, lebih cocok dengan bahasa kita. Oke, dan seterusnya. Kemudian kelebihan berikutnya yaitu di software ini kita sudah siapkan download Word-nya. Ketika kita download Word-nya, maka dia akan mengcreate laporan olah data untuk hasil analisnya ini ya. Oke, kita tunggu dulu. Jadi Bapak Ibu kalau mau kasih tugas mata kuliah ini eh, langsung saja mahasiswa dapat jawabannya ya. Langsung ada laporannya. Oke, ini file Word-nya sudah terdownload dan hasilnya nanti itu bentar. Nah, seperti ini. Kelihatan Pak Imran Word-nya? Nah, ini. Oke. Nah, ini dia hasilnya dengan interpretasinya. Jadi, cuma diklik-klik, selesai jawabannya ya. Oke. Terakhir Bapak Ibu ya. Ini kalau mau diakses softwarenya, menggunakan alamat ini. Kalau mau mendownload datanya, yang tadi, yang saya upload di sini, itu bisa diklik ini, download data. Sebagai latihan. Baik Bapak Ibu ya, terima kasih atas semuanya. Saya kembalikan kepada Pak Imran ya sebagai moderator. Baik, terima kasih Bapak narasumber atas materi yang sangat informatif dan bermanfaat. Jadi mungkin sedikit saya bisa simpulkan ya bahwa metode analisis statistik itu sangat penting dalam penyusunan tugas akhir ya karena membantu penulisan untuk mengolah, menganalisis dan menarik kesimpulan dari data yang diperoleh. Jadi dengan statistik data yang awalnya hanya berupa angka bisa diubah menjadi informasi yang bermakna sehingga dapat mempermudah dalam menjawab perumusan masalah penelitian. Baik Bapak Ibu, eh, selanjutnya mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Mungkin ada yang ingin bertanya, silakan raise hand atau bisa ditulis di kolom chat. Jadi sambil menunggu yang ingin bertanya, saya ingin melempar polling ya. Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa mungkin bisa mengisi polling. Ya, sudah muncul ya. Silakan Bapak Ibu mengisi polling sambil kita menunggu teman-teman yang mungkin ingin bertanya. Silakan Bapak Ibu ya, mungkin lebih santai saja ya. Barangkali ada yang ingin diskusikan dengan tugas akhirnya.
Oke, baik, Ibu Dede, saya unmute dulu ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mau bertanya, Pak, tentang bagaimana cara menggunakan teknik statistik untuk mengidentifikasi pada pola dan tren dalam data, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Ibu Dede ya. Bagaimana cara untuk mengidentifikasi pola atau tren dalam suatu data. Jadi Bu Dede bisa menggunakan pertama eksplorasi data analisis dulu, yaitu kita mengeksplorasi data dengan menggunakan berbagai plot. Kalau datanya numerik, maka menggunakan plot yang tadi seperti misalnya line plot ya, ataukah box plot juga bisa Bapak Ibu ya, untuk melihat di mana penyebaran datanya, titik pusatnya dan penyebarannya. Kemudian setelah kita eksplorasi, kita bisa menggunakan regresi tren untuk melihat apakah tren datanya ini eh, apa namanya kemiringannya itu eh, lebih apa namanya lebih mendatarkah atau lebih miringnya tinggi ya. Itu bisa menggunakan regresi tren supaya melihat apakah pengaruhnya itu besar atau kecil. Kemudian dari grafik scatter plot juga kita bisa melihat untuk menggunakannya apakah ada pencilan atau tidak ada pencilannya. Jadi Bu Dede ya, pertama-tama kita lihat dulu struktur datanya. Data yang Ibu punya, apakah dia kualitatif atau kuantitatif? Kalau dia kualitatif, maka plotnya itu bisa menggunakan diagram batang, diagram lingkaran, dan seterusnya. Kalau dia kuantitatif, maka bisa menggunakan tadi scatter plot, box plot, dan seterusnya. Dari situ kita bisa melihat, pertama, apakah ada pencilan atau tidak pencilan. Kemudian kita juga bisa melihat trennya, polanya itu, apakah dia miringnya lebih tinggi atau lebih rendah. Begitu Bu Dede ya, untuk sementara. Iya, Pak. Terima Terima kasih, Pak, atas penjelasannya. kasih Bu. Oke, masih ada yang ingin bertanya? Sepertinya sudah jelas ini Pak Imran ya. Kalau belum jelas mungkin butuh diskusi lebih lebih privat ya. Betul, betul. Ya, karena memang analis data begini harus kita lihat Bapak Ibu, kita harus lihat datanya. Saya kalau menentukan metode mana yang cocok, pertama tadi yaitu rumusan masalahnya apa, kemudian bentuk data Excel-nya itu seperti apa data yang tersedia, apakah kuantitatif atau kualitatif, lalu bagaimana yang menggambarkan variabel X-nya itu berapa data ya, karena biasanya begini Pak Imran, biasanya itu dalam sebab itu terdapat indikator beberapa indikator ya, lalu setelah itu dirata-ratakan. Nah ini kadang menarik juga menjadi pembahasan bahwa tidak semua indikator itu bisa dirata-ratakan Bapak Ibu ya, misalnya kepuasan, kepuasan itu eh, diukur dengan beberapa, misalnya diukur dengan 5 indikator. Setiap indikator itu diberikan kepada kuesioner kepada responden mengisi kuesioner, misalnya setuju, sangat tidak setuju, dan seterusnya. Nah, ini kan isiannya 5, 4, 3, 2, 1. Nah, kalau kita rata-ratakan secara angka bisa ya, tapi secara makna itu tidak bisa. Apa namanya di jumlah ya? Kalau di jumlah itu secara angka bisa, secara makna itu tidak jauh dari
simbol 543 maksudnya ya, kalau menggunakan Likert yang puas, sangat puas, dan seterusnya. Maka apa yang cocok? Lebih mendekati sebenarnya adalah rata-rata ya. Tapi kalau yang tepatnya adalah menggunakan modus ya. Kembali ke angka awalnya 54321. Jadi memang Pak Imran ya, kalau mau menganalisis data atau mengolah data itu kita harus tahu dulu bagaimana struktur datanya. Itu yang lebih penting. Karena kadang tujuan sama, rumusan masalah sama, tetapi bentuk datanya itu berbeda dengan yang ada ya, yang di Excel itu kita harus lihat dulu, oh ternyata lebih cocok kepada apa misalkan SEM. SEM dan analisis jalur itu sama-sama mirip-mirip judulnya, mirip rumusan masalahnya, tapi bentuk datanya beda. Ada yang memiliki indikator, ada yang tidak memiliki indikator. Jadi memang Pak Imrannya kalau kita mau tentukan metode mana yang tepat, harus dilihat datanya. Begitu Pak Imrannya. Oke, baik. Terima kasih, Pak Rizal. Mungkin sambil menunggu pertanyaan selanjutnya, saya bacakan polling ya. Jadi ada 5 pertanyaan yang saya lempar di grup di Zoom ini. Yang pertama itu, apakah Anda mengetahui bahwa perpustakaan UNM memiliki layanan e-jurnal yang bisa diakses secara online? Yang menjawab ya itu ada 83%, sedangkan yang jawab tidak ada 17%. Ya, kemudian yang kedua, apakah Anda pernah menggunakan e-book yang disediakan oleh perpustakaan UNM? Yang menjawab ya ini baru 44%. Jadi lebih sedikit dibanding yang menjawab tidak, itu 56%. Kemudian yang ketiga, apakah Anda mengetahui bahwa perpustakaan UNM ini memiliki repositori untuk menyimpan karya ilmiah bagi mahasiswa UNM dan bisa diakses secara online? Ini jawabannya sudah banyak ya yang mengetahui. Yang jawab ya, yaitu 86%. Kemudian yang keempat, apakah Anda pernah mengikuti kegiatan literasi informasi atau library class yang diselenggarakan oleh perpustakaan UNM? Nah, yang menjawab ya itu ada 62%, yang menjawab tidak 38%. Artinya mungkin ini baru mengikuti di sesi ini ya. Kemudian yang kelima, apakah Anda mengetahui bahwa perpustakaan UNM itu menyediakan layanan pendaftaran anggota dan bebas pustaka secara online untuk semua mahasiswa UNM? Jawabannya ya itu ada 75%. Yang belum mengetahui ini ada 25%. Jadi saya kira saya tutup sesi pollingnya ya, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu. Bu Sabina, ini Pak, ada pertanyaan dari Ibu Sabina. Oh, ini ada pertanyaan. Oh ya, ya. Sebelum saya tutup, silakan, silakan. Jadi saya baca ya. Izin bertanya Pak, saya punya penelitian dengan 3 variabel, di mana tiap variabel ini beda-beda jenis datanya. Ada ordinal dan interval. Bagaimana cara penentuan analisisnya bila seperti itu, Pak? Silakan dijawab, Pak. Ya, makasih Pak Imran ya. Makasih Ibu Sabina atas pertanyaannya. Ini pertanyaan menarik ya, tapi ini baru bentuk struktur datanya. Kita belum tahu apa rumusan masalahnya dan apa mau diteliti. Jadi harus 3 bentuk tadi Ibu ya Sabina ya. Pertama, mau teliti apa? Apakah mau ingin membandingkan, apakah ingin melihat hubungan atau ingin melihat sebab akibat. Kemudian setelah itu rumusan masalahnya seperti apa Bu ya. Nanti dari situ kita bisa menentukan metode apa yang cocok. Mungkin Ibu Sabina bisa langsung sampaikan ya, karena ini masih kurang ini Bu ya. Mau apa ini Bu ya dengan data yang ada, misalnya 3 variabel. Pertama ordinal, yang kedua interval, mungkin yang ketiga ordinal. Terus setelah itu mau diapain Bu ya? Nah, saya harus tahu dulu apa tujuannya atau apa rumusan masalahnya supaya kita menentukan apakah dia mau melihat hubungan sebab akibat atau mau mengklaster saja atau seterusnya. Bisa Bu di Ibu Sabina sampaikan mau diapain datanya ini? Apakah hubungan sebab akibat atau misalnya hanya mau mengelompokkan saja atau clustering? Oke, baru kita bisa menentukan metode apa yang cocok. Begitu Pak Imran ya. Belum lengkap eh, pertanyaannya. Mungkin Ibu Sabina bisa langsung sampaikan. Oke, baik. Baik, terima kasih atas kesempatannya.
Jadi rencananya tuh saya mau meneliti kayak 3 variabel dengan bentuk pengaruh, Pak. Kayak Ya. judulnya itu ada eh, mm, peer attachment, terus student engagement, sama self-efficacy, kayak gitu, Pak. Terus ini jenis datanya beda-beda. Ada yang dia ordinal, ada yang interval. Eh, saya bingung ini, Pak, bagaimana cara untuk tentukan teknik analisisnya kayak gitu. Oke. Info pertama kita sudah dapat mau melihat sebab akibat, berarti regresi, kan begitu Bu ya? Nah, itu info pertama dulu. Karena mau melihat sebab akibat, maka regresi. Nah, info kedua, datanya sudah dijelaskan ada interval, ada ordinal. Info ketiga Bu, coba saya tanya kembali, Y-nya itu apakah dia interval atau rasio atau ordinal? Singkatnya begini, apakah Y-nya itu kategorik atau kontinu, angka atau huruf, sedang gitu. Y-nya. Eh, jenis dat jenis datanya itu, Pak, kategorik. Oke. Kalau kategorik Y-nya, maka bisa menggunakan regresi logistik. Oke. Regresi logistiknya terbagi dua. Kategorinya kalau cuma dua, itu menggunakan regresi logistik biner. Kalau kategorinya ada lebih dari dua dan tidak ada tingkatan atau nominal, bukan ordinal, itu namanya regresi logistik multinomial. Akan tetapi kalau Y-nya ada tingkatan, ordinal misalnya, itu menggunakan regresi logistik ordinal. Begitu, Bu Sabina ya? Baik, Pak, terima kasih atas jawabannya. Baik, sama-sama, Bu. Oke, Oke, mungkin baik. cukup. Terima kasih atas Bu Sabina atas pertanyaannya. Selanjutnya sambil sebelum menutup, ini saya akan memberikan sertifikat ya kepada pemateri sebagai bentuk apresiasi atas eh, materi pada hari ini. Saya lihat ya, Bapak Ansel Bakri. Ya, terima kasih Pak Imran atas sertifikatnya. Terima kasih atas kesempatannya semua. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua atas atensinya. Mohon maaf kalau ada yang kurang atas penyampaian saya, Bapak Ibu ya. Karena metode statistik itu banyak sekali ya. Tidak mungkin dalam waktu yang singkat seperti ini saya sampaikan semuanya. Sehingga kalau misalnya mau lebih tahu menggunakan metode apa, Bapak Ibu bisa ketemu dengan saya di Prodi Bisnis Digital ya. Di sana juga terdapat banyak teman-teman statistik, di MIPA juga banyak teman-teman statistik. Silakan Bapak Ibu ya. Kita bisa membuka peluang untuk berdiskusi. Terima kasih Pak Imran atas semuanya. Makasih banyak. Oke, baik, sama-sama. Oke, sudah ada link untuk absensi, Bapak Ibu bisa mengisi. Jadi setelah mengisi absensi nanti otomatis langsung dapat sertifikat ya Bapak Ibu. Oke, sebelum ditutup saya ingin kita foto bersama ya. Silakan diaktifkan ininya Bapak Ibu, kameranya semua. Saya mulai dari yang pertama ya. Oke, silakan diaktifkan. Oke, kemudian yang kedua, ketiga, empat, dan lima. Oke.
Baik, dengan demikian berakhir sudah rangkaian acara Library Class kali ini dengan tema berbagai metode analisis statistik ya untuk keperluan tugas akhir peserta beserta softwarenya. Saya tutup dengan pantun ya Bapak Ibu. Jalan-jalan ke Kota Makassar, singgah sebentar beli ketupat. Library Class terasa segar, semoga ilmunya jadi bermanfaat. Sampai jumpa di kegiatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu ya, izin live. Kenapa itu diklik atau begini masih? Presensi, sengketari. Kan ini yang bilang. Bapak Ibu yang belum ini silakan follow ya di Instagram kami UNM_perpustakaan. Jadi